Makanya kalau kawan-kawan ribut pengen ada MLB disegerakan, karena harus kita akui ini adalah kepemimpinan terburuk Nahdlatul Ulama sepanjang masa ini sekarang. Kok bisa yang ngangkat Kiai NU sekarang dia jadi bela Ba'alawi? Gimana ceritanya ini? Kiai NU dihina-hina, ulama NU sekarang diinjak martabatnya. Kok bisa nggak mau bicara? Ada apa? Ini yang menyumpal suara, yang menyumpal mulutnya disumpal pakai apa ini kira-kira ini? Andai kata tidak ada polemik nasab kayak sekarang, mereka akan membentuk sebuah partai habaib, entah namanya partai apa. Kiai bisa dibayangkan yang akan mencoblos mereka siapa kira-kira? Orang NU, betul? Alhamdulillah Allah masih sayang terhadap bangsa ini, nggak jadi karena polemik. Mbah, coba bayangin partai Ba'alawi Nusantara misalnya, dari Sabang sampai Merauke, semua yang pilih pasti muhibinnya itu, termasuk kita semua, kan kita semua mantan muhibin, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, ini sangat menarik di mana Kiai Alawi Nurul Alam kembali mengingatkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwasanya dikatakan mereka dipilih oleh para kiai pribumi alias oleh orang-orang NU sendiri. Tetapi mengapa saat terjadi percekcokan antara warga NU dengan kalangan habaib Alawi, justru PBNU diam seribu bahasa, tidak bertekad untuk menyelesaikan secara persuasif. Terkesan seakan-akan ingin membela nasab kalangan habaib daripada menjembatani, menjadi mediator bagi warga NU sendiri atas adanya polemik kalangan habaib dengan warga NU sendiri yang tidak mempercayai sebagian kepada nasab kalangan habaib. Makanya tidak heran sebagian aktivis NU mendesak supaya ketua dan sekjen PBNU diganti dalam forum muktamar luar biasa MLBNU. Kiai Alawi mengatakan periode sekarang PBNU kurang baik. Artinya pada periode sekarang itu dinilai kurang baik daripada PBNU periode lalu. Nah, seperti apa kelanjutan dari perkataan Kiai Alawi Nurul Alam yang membahas tentang adanya indikasi keberpihakan PBNU terhadap kalangan habaib daripada membela atau menjembatani pertikaian masalah nasab polemik habaib Alawi dari warga NU sendiri dengan kalangan habaib. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan Kiai Alawi Nurul Alam dalam video berikut ini. Kita ini sedang diusahakan sekarang untuk sowan secepatnya dengan Presiden Republik Indonesia dengan Bapak Prabowo. Kita sudah intens, Pak, udah sering pertemuan, termasuk sebelum saya 1 hari sebelum berangkat ke Lampung, saya sudah rapat dengan kawan-kawan di Jakarta. Bahkan Ki Abbas sebagai Ketua Umum PWI Laskar Sabila pun saya bawa untuk bertemu dan banyak mendapatkan masukan energi baru. Insya Allah kita sedang usahakan, sedang mencari jadwal agar secepatnya bisa bertemu dengan Bapak Prabowo. Kalau sudah bertemu dengan Bapak Prabowo, ya sedang barang tentu kita akan membantu tentang pelurusan sejarah NKRI dan Nahdlatul Ulama yang memang betul-betul dibelokkan. Makanya kok bisa ada Kiai NU, sejarah NU-nya dibelokkan? Kok diem baik, kok mingkem baik? Ada apa sebetulnya? Ada apa sebetulnya? Mungkin qaidahnya al malu yumkinu ayumiyal hakikoh. Harta itu, uang itu ayumkinu dimungkinkan bisa membutakan kebenaran. Enggak nuduh disuap, enggak, cuman qaidahnya bilang begitu. Gitu Kiai, kita mah enggak nuduh, cuman bacain qaidahnya aja. Ya, karena nuduh itu harus ada bukti dan alat bukti plus saksinya mana. Belum, kita mah enggak masuk, cuman bacakan qaidah aja. Ada kekhawatiran. Terus kenapa sekarang yang bergerak cuman ekornya aja? Ya itu tadi, kepalanya itu khawatirnya sudah masuk ke dalam qaidah itu. Bukan nggak tahu, ya tahu lah, pasti.
Makanya kalau kawan-kawan ribut pengen ada MLB disegerakan, karena harus kita akui ini adalah kepemimpinan terburuk Nahdlatul Ulama sepanjang masa ini sekarang. Kok bisa yang ngangkat Kiai NU sekarang dia jadi bela Ba'alawi? Gimana ceritanya ini? Kiai NU dihina-hina, ulama NU sekarang diinjak martabatnya. Kok bisa nggak mau bicara? Ada apa? Ini yang menyumpal suara, yang menyumpal mulutnya disumpal pakai apa ini kira-kira ini? Pakai apa Mbah? Oh, Mbah Jarno yang bilang ya, bukan saya. Kalau saya mau bacain kaidahnya aja. Kita malu Kiai. Kawan-kawan saya di Australia sudah 2 kali kita komunikasi. Ini sudah sampai Australia. Orang-orang NU di sana betapa malu dengan kepemimpinan romo-romo Kiai di PBNU kita. Gak mau speak up, gak mau ngomong. Sejarah NU dibelokkan kok diem. Sejarah NKRI sekarang dibelokkan kok diem. Orang beriman itu gak mungkin berani bangun makam palsu, itu mustahil. Kalau memang benar orang beriman. Waktu 2 bulan kemarin saya bicara dengan komandan pemugaran makam-makam palsu dengan Gus Jain dari Alap-Alap Mataram. Mereka itu sudah menuliskan, mengidentifikasi kurang lebih 3.000 makam palsu, dan 260-nya sudah dibongkar, dan tidak satu pun ada mayat di dalamnya Kiai. Dan semua sudah ada alat buktinya, divideokan Kiai, ditulis tanggal kejadian di mana sudah lengkap. Makanya tadi sudah singgung oleh Kiai Suparman, kita sedang menyiapkan semua bukti dan alat bukti, dan kita akan lapor. Kita akan tuntut mereka atas pemalsuan sejarah NKRI, Nahdlatul Ulama, pembangunan makam-makam palsu. Sekarang di Indonesia ini ada kelanjutan. Di sebuah negara mereka membuat juga makam-makam palsu. Di mana itu? Di Israel. Tahun 2009 sampai 2015 terbongkarlah sekarang ada 500 makam palsu di tanah Palestina, dan yang bangunnya adalah orang-orang Israel. Untuk apa orang-orang Israel bikin makam palsu dengan tahun-tahun yang begitu lama? Untuk mengklaim, membuktikan bahwa nenek moyang mereka lebih dulu hadir di Palestina dibandingkan dengan leluhur orang-orang Palestina itu sendiri. Gus Jen bilang sama saya waktu di Bali itu, Yai katanya, di Jawa Timur ada sebuah kampung katanya, dibangun makam, ditulisin bagus keren pokoknya makamnya. Yang matinya itu ditulisin tahun berapa? Abad ke-15 dan 16. Wong kampung itu aja baru ada abad 18, gimana ceritanya? Yang bangunnya siapa itu? Saking pengen diaku sebagai leluhur bangsa Indonesia. Dan ini 260 di Pati dekat Kajen. Dibongkar juga makam Utsman bin Yahya yang menjadi pahlawan orang Belanda. Ini sudah dibongkar, karena viral ini di video, bisa dicek. Makamnya kosong juga Kiai, nggak ada. Wong dia kan pahlawan orang Belanda. Saya bilang nggak mungkin dimakamkan di Indonesia, pasti dibawa ke Belanda. Saya bilang mau apa lagi Kiai? Kalau memang Utsman bin Yahya adalah pahlawan bagi orang Ba'alawi dari tahun 1836, pernah nggak kita dengar ada haul Utsman bin Yahya sampai sekarang? Ada nggak haul Utsman bin Yahya? Nggak ada. Teu aya orang ono. Kalau memang pahlawan mereka, kenapa nggak ada haulnya? Kan pertanyaan besar. Makanya di pondok-pondok pesantren sekarang ini saran dari saya, coba disampaikan tentang sejarah Indonesia, sejarah kiai-kiai Indonesia kepada anak santri kita, supaya nggak kejadian kayak sekarang. Bahaya. Dalam sejarah kolonialisme penjajahan tidak pernah satupun kolonialisme ketika akan keluar dari daerah jajahannya tidak mencari mitra di tanah jajahannya, selalu ada mitranya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang besar, menggait masalah sumber daya alam, ekonomi, ujung-ujungnya duit Kiai. Ini fakta dunia kita.
Makanya kalau Belanda sekarang keluar, dia harus cari mitra. Kira-kira siapa yang bisa melanjutkan kejayaan mereka di bumi Nusantara? Makanya dibikinlah sebuah perkumpulan tahun 1928, namanya apa? Robito Alawiyah. Siapa yang bikin? POC, untuk menandingi Nahdlatul Ulama. Harus tahu sejarahnya. Kita yang mengeluarkan sekarang harta benda, jiwa raga memerangi sekarang Belanda itu, pertanyaannya, ada nggak orang-orang Balawi yang mati satu orang aja dengan peluru Belanda? Ada nggak? Ya bagaimana ada? Wah, mereka mitra utama Belanda kok. Bestinya VOC mereka itu. Besti, nah pasti nggak ada yang mati. Dikasih privilege, digaji, asal mereka siap membumi hanguskan semangat perjuangan para kiai-kiai pribumi. Siapa itu? Ya ini nenek moyangnya para habaib itu kerjanya begitu dulu. Sekarang anak cucunya mau kita angkat lagi, kita beri panggung lagi. Itu hayang teuing aing mah. Hah? Eling-eling wae atuh. Jadi ayolah kiai. Ini bukan dasar kebencian kita, Bapak. Ini rasa sayang kita terhadap negara Republik Indonesia. Ini negara kita, Nusantara kita, ini NU kita. Kalau ada kiai-kiai NU sekarang yang melenceng, itu oknum. Itu oknum. Makanya kita doakan supaya NU ke depannya ini betul-betul dinahkodai oleh orang-orang yang betul memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Bela Pancasila, bela NKRI, bela Merah Putih, dan bela NU, dan bela kiai-kiai pribumi. Kita harus dukung. Kiai lama-lama puluhan kitab di logat, dalilnya husnudon. Malu kiai, belajar lagi yang benar. Gak ada cerita ilmu mah yang muda bisa mengalahkan yang tua kalau belajar. Bagaimana Imam Syafi'i bisa melewati keilmuan Imam Malik? Belajar. Makanya ikro yang banyak baca kiai. Untuk mendapatkan kebenaran itu kompetisi dengan cara memperbanyak referensi bacaan. Saya mengatakan bahwa Ahmad bin Isa dan Ubay bin Ahmad bin Asa tidak tercatat sebagai santri, sebagai ulama, ahli hadis dan musnad. Itu berapa banyak kitab yang saya baca? 50 kitab, 11.400 jalur periwayatan. Wallahi tidak ada satupun nama mereka. Saya pakai data. Kalau ada yang mau bantah, sini datanya. Ayo kita adu. Ilmu rijal hadis dengan ilmu rijal hadis lagi. Ayo kita bahas ilmiah. Ilmu nasab dengan ilmu nasab lagi. Ilmu filologi dengan ilmu filologi lagi. Tapi enggak podcast, enggak kelas. Kalau podcast mah ayo di kampus, kajian ilmiah disaksikan oleh para profesor doktor secara ilmiah, datanya kita adu. Karena mereka nggak siap, makanya kita kumpulkan data sebanyak mungkin. Ini akan berjilid-jilid dan kita akan ajukan kepada setiap Polda di seluruh Nusantara. Terakhir masalah simtudiror. Dari dulu saya nggak pernah baca-baca yang begitu. Dari zaman santri nggak tahu kenapa. Hukumnya bagaimana kan gitu ya. Ini sudah biasa. Kan kitab simtudiror kan masalah wiridan, masalah aurat. Secara kasat mata itu biasa-biasa saja dan itu bagus secara kasat mata. Tapi jangan lupa, ini adalah salah satu kampanye mereka untuk merekrut sekarang warga-warga Nahdlatul Ulama menjadi muhibin mereka. Itu satu. Andai kata, ini harus saya katakan ini, andai kata tidak ada polemik nasab kayak sekarang, mereka akan membentuk sebuah partai habaib, entah namanya partai apa. Kiai, bisa dibayangkan yang akan mencoblos mereka siapa kira-kira? Orang NU, betul? Alhamdulillah, Allah masih sayang terhadap bangsa ini. Nggak jadi karena polemik mbah. Coba bayangin, partai Ba'alawi Nusantara misalnya, dari Sabang sampai Merauke, semua yang pilih pasti muhibinnya itu, termasuk kita semua. Kan kita semua mantan muhibin, betul nggak? Nggak ada orang NU yang nggak mantan muhibin, itu mantan muhibin semua, cuman kadar muhibin yang beda. Kiai Alawi Nurul Alam yang barusan kita simak, seandainya tidak ada polemik nasab dikatakan oleh beliau, mungkin saja
para oknum Habaib Alawi di Indonesia akan membentuk partai khusus yang tentu saja pengikut, anggota, dan partisipannya itu dari kalangan warga NU sendiri, jelas. Karena warga NU sudah tidak dapat diragukan lagi menjadi muhibbin totalitas kepada kalangan Habaib Alawi di Indonesia. Makanya kalau ini tidak ada polemik nasab, kata Kiai Alawi Nurul Alam, maka dapat dipastikan ini Ban Habaib akan membentuk partai politik sendiri yang tentu saja nanti akan menguasai Indonesia dengan gerakan-gerakan terselubung mereka. Nah, ini perkataan tentu saja yang dapat menimbulkan reaksi dari kalangan muhibbin karena prediksi yang semacam ini pasti dianggap berlebihan. Nah, itu saja teman-teman, silakan kalau ada yang dikomentari terkait dengan penjelasan dari Kiai Alawi Nurul Alam yang barusan kita simak. Silakan tulis di kolom komentar pendapat-pendapat kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.